Insyaallah pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan hadis yang kedua di dalam kitab Arba'ina Haditsan karya Imam An-Nawawi. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Mari kita baca. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, bainama, suatu ketika, nahnu julusun, kami yaitu para sahabat duduk 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baina di sini adalah darfuz zaman yang menyatakan pada waktu. Jadi ketika itu para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, suatu hari, idtala alaina rajulun. Idh itu adalah harful fuj'ah, huruf yang kemudian menyatakan tiba-tiba. Tiba-tiba, tola alaina, datang kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, yang memakai baju begitu bersih putih, ya, sawadi sya'ri, yang kemudian berambut hitam legam, la yura alaihi atharus safar, yang tidak terlihat pada tanda-tanda orang tersebut bekas daripada orang yang safar atau melakukan perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang tahu di antara kami. Ya, para sahabat terheran karena terlihat orang ini tidak ada yang dikenal, tidak ada yang mengenal. Sahabat tidak ada yang mengenal satupun terhadap orang ini, tetapi anehnya orang ini tidak mempunyai tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Ya, logikanya kalau orang tidak dikenal, tentunya dia adalah orang dari luar, orang yang melakukan safar. Tapi ternyata, ya, Sayyidina Umar mengatakan bahwa kami tidak mengenalnya, tetapi tidak ada tanda-tanda dia itu safar. Ya, kenapa? Dari bajunya yang begitu putih tidak ada debu, sementara di Jazirah Arab ketika melakukan safar tentu ada angin atau badai mungkin yang menghembus sehingga pakaiannya lusuh dan tertimpa banyak pasir. Ya, demikian juga dengan rambutnya. Ya, di Jazirah Arab kalau ada angin tentu saja, ya, karena jarang pepohonan sehingga rambut menjadi, dalam bahasa kita, kucel. Tetapi ternyata orang tersebut sangat memiliki rambut yang hitam legam. Hikmah yang bisa kita ambil daripada kata-kata ini atau ciri orang tersebut, seharusnya ketika kita mendatangi guru, mendatangi tempat yang mulia, kita memakai pakaian yang bersih, kita memakai parfum, ya, juga kita menyisir rambut kita supaya rapi. Itulah tata cara kita bisa mendatangi seorang yang kita muliakan, seorang yang kita besarkan, atau tempat yang kita muliakan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebelum masuk ke dalam masjid, tentu beliau selalu bersiwak, ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum, ya, bisiwaki inda kulli masjid. Seandainya, kata Rasulullah, bagi umatku tidak memberatkan, maka aku akan mewajibkan mereka bersiwak setiap kali akan masuk masjid. Tetapi memang ini sangat memberatkan untuk sebagian dari kita, sehingga Rasulullah tidak mewajibkan. Ini hanya sebagai anjuran bahwa kita seharusnya memakai baju yang baik, yang rapi, memakai parfum dengan keadaan rambut yang rapi, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. La yura alai atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada yang tahu dari para sahabat siapa orang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut datang dan duduk. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentu saja ketika para sahabat melihat, ya, mereka bingung. Nah, tetapi mungkin sebagiannya mengatakan ini adalah tamu agung karena langsung di hadapan Rasulullah. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan mendekatkan atau mensejajarkan rukbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengkulnya orang tadi dengan dengkulnya Rasulullah itu berdempetan, ya. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi, dan
orang tadi kemudian menaruhkan tangannya di atas, ya, fahidaihi, di atas pahanya. Ya, ini ada riwayat berbeda dengan Imam An-Nasai. Beliau mengatakan bahwa orang ini menaruh tangannya di atas pahanya Rasulullah. Tetapi pendapat yang pertama itu lebih kuat. Jadi orang ini menaruh tangannya di atas fahidaihi, di atas pahanya dia sendiri, ya. Nah, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dan orang tersebut kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Rasulullah, kabarkan saya, beritahu saya apa itu Islam, apa yang dimaksud dengan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa Islam itu adalah kamu bersaksi an tashhada an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga membayar zakat. Wa tasumur Ramadan, yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan melakukan ibadah haji apabila dalam keadaan mampu fisik dan harta, ya. Baik. Qala shadaqta. Kemudian orang yang bertanya tadi mengatakan kamu betul. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna, kami terheran-heran, ya. Dia bertanya tetapi dia juga yang membenarkan jawabannya, ya. Berarti orang yang bertanya ini sudah tahu. Nah, dan bisa jadi kita sebagai Muslim mengetahui satu hal, kemudian ketika kita datang ke majelis ternyata hal tersebut belum diketahui oleh jamaah. Nah, kita yang tahu diperbolehkan untuk bertanya kepada ahlinya supaya yang lain tahu, sekalipun kita sudah tahu. Ya, jadi sekalipun kita sudah tahu, kita boleh menanyakan hal ini kepada guru kita yang ada di hadapan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita itu juga mengetahui apa yang kita tahu. Nah, inilah yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan pendidikan dua arah ini, tanya jawab ini sangat efektif di dalam dunia pendidikan, dan itu membuktikan, ya, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Ini sangat bisa kita pakai di dalam mengajar. Baik, fa'ahbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi. Ya. Rasulullah menjawab, iman adalah engkau mengetahui, engkau mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan meyakini atau beriman kepada qadar, baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Baik. Kita bisa melihat di sini perbedaan antara Islam dan iman. Dari katanya saja sudah berbeda, tentu memiliki makna yang berbeda. Tetapi ketika Al-Quran mengatakan di dalam satu ayatnya kemudian hanya Islam saja yang disampaikan, maka Islam yang dimaksud di situ adalah Islam juga, iman juga. Demikian pula dengan kata iman, ketika Al-Quran menyampaikan di situ tentang iman, maka isinya juga adalah Islam, karena Islam dan iman tidak bisa dibedakan. Tetapi ketika Al-Quran menyampaikan dibarengi iman dan Islam, maka iman dan Islam itu berbeda maknanya, memiliki definisi berbeda, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Ya. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari, dan kita harus meyakini ada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini adalah rukun. Orang tadi kemudian menjawab, kamu benar, ya. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian orang tadi bertanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan, ya. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu, ya, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya.
Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekalipun engkau tidak melihatnya, Allah melihatmu. Fa innahu yaraka. Ya. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian orang tadi bertanya tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu, tidaklah yang ditanya ini, maksudnya Rasulullah, anha terhadap jawabannya, terhadap pertanyaan tadi, bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya ketika Rasulullah tidak mengetahui hal ini, maka Rasulullah menjawab, saya tidak tahu. Demikian pula kita atau guru-guru yang ada atau pengajar siapapun ketika ditanya sesuatu tentang agama dan dia tidak mengetahui, maka jawablah, ya, saya tidak tahu. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, ya, mengajarkan kita ketika kita tidak mengetahui satu hal, maka jangan sok tahu, karena itu bisa sesat dan menyesatkan orang lain. Sehingga ketika ditanya tentang agama dan kita tidak tahu, sudah katakan inilah alam, saya tidak mengetahui. Ya, qala fa akhbirni an amaratiha, dan kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Ciri-cirinya adalah ketika hari kiamat itu akan datang, yang pertama antalidal amatu rabbataha. Antalida, melahirkan, al-amatu, seorang perempuan, seorang budak perempuan, rabbataha, yaitu tuannya. Seorang budak yang melahirkan anak tuannya. Jadi anaknya menjadi tuannya karena dia nasabnya diserahkan kepada ayahnya yang seorang merdeka, ya. Sebagian ulama mengatakan makna daripada hadis ini, daripada konteks hadis ini adalah akan terjadi di mana seorang anak itu melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, dan akan terjadi seorang ayah dan ibu takut kepada anaknya, ya. Jadi suatu saat akan terjadi dan mungkin sudah terjadi, ya, orang tua kemudian menjadi ketakutan oleh anak yang durhaka, ya. Wa antaral khufatal uratal alah, ya, khufat itu dari kata haf, ya, hafin, orang yang tidak memakai alas, ya, telanjang kaki. Al-urata, yang tidak memakai pakaian telanjang, ya. Al-alah, orang yang miskin. Ri'a asyai, ya, ra'in, dari kata ra'in. Ri'a asyai, pengembala kambing. Syai jama daripada syatun. Yatatawwaluna fil bunyan, mereka bermegah-megahan di dalam mendirikan bangunan yang megah. Summan talaqona, sampai situ selesai, kemudian orang tadi pergi. Intolako, kata sahabat Umar, falabithtu maliyan, saya kemudian menunggu, ya. Menunggu apa? Menunggu Rasulullah SAW. Nah, ada juga yang mensyarah bahwa waktu menunggunya sahabat Umar sampai bertemu dengan Rasulullah itu selama 3 hari, ya. Jadi setelah kejadian ini selesai, para sahabat kemudian bubar, selesai, dan 3 hari kemudian sahabat Umar bertemu dengan Rasulullah. Tetapi juga ada ulama yang kemudian mengatakan setelah kejadian itu selesai, langsung saat itu juga sahabat Umar kemudian bertemu dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan? Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Ya. Qultu, Umar kemudian menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, itu adalah sahabat Jibril, itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan, ya, mengajarkan kalian tentang agama. Jadi ada metode tanya jawab antara Rasulullah dengan malaikat, dan pada intinya
yu'allimakum dinakum, mengajarkan para sahabat yang ada tentang agama. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya daripada hadis yang kedua ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di hadis yang ketiga. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.